Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ande Zamhari Royan dan saya memiliki NIM 212410111 dan berasal dari kelas Algoritma dan Pemrograman 2. Oke, di kesempatan ini saya akan presentasi yaitu tentang studi kasus di mana membuat sebuah labirin dan nanti ada robot untuk mencari jalur untuk memisahkan labirin tersebut hingga menuju garis finish. Oke, jadi ini adalah tugas dari pertemuan ke-10 yaitu labirin di mana studi kasusnya di mana itu membuatlah sebuah program yang dapat menelusuri jalan dan ya nanti seperti yang saya bilang tadi ada robot nanti menelusuri jalan-jalan atau jalur yang ada di labirin di mana nanti robot tersebut harus berawal dari titik awal hingga nanti titik akhir atau finish. Nah, itu nanti robot itu akan mencari akan menjadi apa ya, sebuah robot cerdas nanti akan menelusuri apakah dia akan ke atas atau ke bawah, ke kanan dan ke kiri hingga nanti akan menuju titik akhir yaitu finish. Nah, nanti itu dia itu akan menelusuri mencari tahu jalur ke atas atau apakah jalan buntu atau tidak, ke bawah itu ada tembok atau tidak. Apabila ada tembok, maka dia akan mencari jalan lain atau misal ke kanan, dan terus nanti akan eh, dicari tahu apakah itu sebuah tembok atau jalan buntu. Nah, misal ada jalan di sebelah kanan, maka nanti akan pindah posisi ke kotak kotak selanjutnya hingga nanti menemukan jalan yang menuju ke garis finish. Nah, untuk review hasil codingan saya di sini, jadi nanti itu ada tes case yang dari dosen Pak Zarkasi, di mana tes case ini ada 3 tes case dengan file d1.txt hingga d3.txt, di mana tes isi dari tes case-nya tersebut ada untuk yang pertama itu ada 11 line, di mana untuk line pertama itu isinya ada 2 digit 8, kemudian dari 2 sampai line 9 ini ada digit-digit di mana ada 8 ya. Totalnya 8 dan ke bawah ini kolomnya 8. Kemudian selanjutnya ada 11 dan 66. Nah, ini kalau saya jelaskan awal ini, jadi 8 ini untuk menjelaskan kolom dan baris. Jadi jumlah total kotak yang akan dibuat sebuah labirin nantinya. Jadi untuk 8 awal ini akan mengerjakan kolom ke bawah ini ada berapa banyak gitu. Berapa banyak kotak yang nanti akan dibuat atau berapa banyak digit yang akan dibuat. Nah, kalau di sini kan kita lihat ada satu 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 ini sampai 8. Untuk yang digit 8 selanjutnya ini untuk membuat atau menghitung baris ke kiri, ke kanan. Jadi sini ada satu 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 sampai ke sini, nah totalnya ada 8 seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ini ya, di line 10 dan 11 atau dua line terakhir itu fungsinya yang pertama ini adalah posisi robot muncul atau posisi awal, dan yang line terakhir itu adalah posisi atau titik yang nanti finishnya kok ya, titik finishnya itu nanti ini yang diwarnai warna hijau atau dinomori dengan angka 4. Nah, untuk yang satu-satu ini posisinya nanti ada di sini, saya beri tanda. Nah, ini posisi awal, nanti robot itu akan mencari tahu hingga nanti menulis jalan hingga ke posisi finish di nomor 4 ini. Nah, jadi saya jelaskan untuk gambaran umumnya. Nah, di sini ada warna abu-abu ini. Ini adalah tembok. Itu yang warna abu-abu. Nah, jadi nomor 1 dan warna abu-abu itu adalah tembok yang mana tidak bisa dijalan atau dilewati oleh robot. Kemudian untuk yang warna 2, atau yang warna kuning atau nomor 2 ini, ini dan selanjutnya ini warna kuning, itu adalah jalur robot yang sudah dilewati. Misal titik awalnya kan di sini. Misal robot tersebut ingin pindah ke posisi sini. Nah, nanti untuk titik awal ini tadi akan berwarna kuning seperti itu. Yang warna merah ini dan untuk yang warna merah dan nomor 3 ini itu adalah warna
ketika robot itu sudah menelusuri jalan, namun ujung-ujungnya adalah jalan buntu, itu nanti diwarnai oleh warna merah. Jadi penjelasannya kan robot nanti titik awalnya di sini. Titik awalnya di sini, nanti misal dia itu menelusuri jalan ke sini, set. Nah, kok di sini sudah sampai ujung tidak ada jalan ke kanan, kiri, bawah, kiri, ya kanan, kiri, bawah itu tidak ada jalan atau buntu atau tembok, hanya ada satu jalan balik lagi ke awal, berarti jalan buntu. Nah, nanti akan diwarnai merah hingga balik ke titik awal yang mana nanti akan ada jalur baru. Nah, seperti itu. Jadi nanti di sini sampai sini batasnya itu warna merah atau jalur yang sudah dilewati namun ujungnya itu buntu. Nah, untuk yang warna terakhir itu warnanya 4. Warna hijau dan penomorannya 4 itu adalah garis di mana posisi robot itu sudah mencapai finish atau titik finishnya. Oh, ini sudah direkam atau belum? Oke, sudah direkam. Oke, saya lanjut. Jadi ini test case yang pertama. Jadi di file test case yang pertama hasilnya seperti ini. Untuk test case kedua itu hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada warna baru yang belum dijelaskan di awal tadi. Ini ada warna putih dan nomornya 0. Ini berarti eh, robot tersebut tidak melewati jalan ini. Jadi penjelasannya seperti ini. Saya gunakan pensil. Nah, semisal titik awalnya itu di sini ya. Misal di sini. Nah, robot itu sudah menjalan ke sini hingga sampai ke sini, ke titik yang ada di sini. Nah, itu kan nanti dia mencari ke atas atau ke kanan, bawah, kiri. Jadi itu nanti eh, di algoritma saya nanti ada urutannya. Dia ke atas dulu atau ke kanan dulu atau ke bawah terlebih dahulu. Misal urutannya atas, kanan, bawah. Nah, misal di sini nih. Oh, bentar. Misal posisi awal di sini. Dan robotnya sudah ada di sini. Nah, misal urutannya tuh dia itu ke bawah, kanan, atas, kiri. Nah, semisal dia itu kan pasti ke bawah dulu, berarti dia akan menelusuri jalan ke bawah terlebih dahulu, baru apabila jalan ke bawah itu buntu, baru dia akan balik dan menuju ke kanan, seperti itu. Nah, karena di sini tuh ke bawah, dan itu jika ditelusuri lebih lebih lanjut lebih dalam maka akan mencapai garis finish. Nah, maka garis-garis kanan, atas, kiri itu tidak akan ditelusuri. Seperti ini, warna putih ini tidak akan ditelusuri atau sudah dilewati karena di jalur ke bawah sudah diambil terlebih dahulu dan ternyata itu mencapai garis finish. Oke, untuk test case yang ketiga. Di sini ini isi file test case-nya dan hasilnya seperti ini. Lebih banyak karena di sini ukuran labirinnya itu 14 kotak. Jadi panjangnya 18 dan kolomnya 18. Jadi untuk posisi awalnya di sini dan posisi akhirnya itu 12 satu di sini. Oke, mungkin saya demonstrasikan terlebih dahulu untuk di awal-awal. Jadi ini codingannya, ini ada file test case. Jadi untuk file codingan Python dan test case ini saya berada di dalam satu folder. Foldernya yaitu di file for kuliah, satu folder yaitu Python. Nah, ini ada D1, D2, D3 dan file tugas Algo 10. Nah, itu file Pythonnya ini. Nah, cara menjalankannya di sini saya akan demonstrasikan menggunakan CMD command prompt. Nah, untuk yang pertama di satu. Nah, akan seperti ini. Jadi posisi awal di sini hingga nanti ketemu posisi akhir di sini. Ya, untuk yang ketiga, untuk yang ke test case kedua. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, posisi awalnya di sini. Oh, bentar. Apakah benar di sini? Ini 3, 6. Berarti 3, 3, 3, 3, 3, 3. Karena 1, 1
Dan ini 3, mungkin di sini ya. Hmm, hingga nanti posisinya tuh di sini 5 1. Ini finishnya di sini. Dan untuk yang ketiga, oke. Nah, di sini posisi akhirnya di sini, finishnya posisi awal itu ada di sini. Nah, nanti akan melurus di jalan hingga nanti ketemu ke sini. Seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, nanti itu akan mencari jalan. Misal di sini dia akan ke bawah dulu, maka di sini tidak akan dilewati karena di sini sudah ketemu garis finishnya, jalur garis finish. Nanti akan saya jelaskan lagi, saya akan jelaskan algoritmanya kenapa kok bisa ini berwarna kuning, maka kok kenapa kok ini mengambil jalur seperti itu. Nah, untuk penjelasan codingannya, nah di sini. Jadi awal-awal itu saya mengimport modul tkinter, nah masuk namun dialiaskan sebagai variabel tk. Nah, mengimport tkinter ini. Jadi tkinter ini guna untuk menggambar kanvas ya, agar nanti ini gambar seperti ini muncul dari algoritma yang sudah diprogram digambarkan ke sebuah kanvas yang bisa dilihat dengan mudah, gak cuma dengan penomoran-penomoran gini. Jadi dari dikit-dikit seperti ini akan ditampilkan lebih baik, lebih jelas, yang enak dipandang. Nah, dengan tkinter. Nah, untuk saya di sini title-nya pertemuan 10 labirin. Nah, jadi itu akan membuat seperti ini. Nah, pertemuan 10 labirin itu dengan cara Windows.title, title dari window-nya yang akan dibuat. Nah, kemudian saya membuat ukuran kanvas. Ukuran window ini sebesar ukuran tingginya 1000 pixel dan width-nya lebarnya 1000 pixel. Oke, lanjut setelah membuat kanvas media untuk menggambarnya. Sudah, kemudian membuat variabel inputan, yang mana inputnya itu berasal dari file test case yang ada dari 1 hingga 3 itu menjadi sebuah masukan digit masuk inputan yang nanti diolah sebagai banyaknya kolom dari sebuah labirin yang nanti akan dibuat dan banyaknya baris labirin. Nah, itu caranya seperti ini. Saya membuat variabel inputan, variabel panjang yang nanti di split dan dikonversikan sebagai integer di split. Jadi ini di split dipisah di spasi dengan spasi, dimana indeksnya itu ke 0. Kemudian ini untuk lebar yang nanti untuk labirinnya. Kemudian saya membuat variabel mesmap. Mesmap ini sebagai tampungan dari ini loopingan yang ada di sini, di mana ini for i dari range miss width dari ini lebar ini. Jadi untuk panjang yang ada di sini itu kan misal ini 8. Untuk di file test case yang pertama, misal di sini kan ada 8. Jadi yang pertama, jadi ini kan masukannya itu 8, inputannya, file inputannya itu 8, dan di sini range-nya itu 8, berarti I-nya itu akan melakukan perulangan loopingannya akan melakukan perulangan sebanyak 8 kali, di mana akan menjalankan perintah di bawahnya ini akan meminta inputan 8 kali. Nah, 8 kali itu gunanya untuk apa? Untuk ini line selanjutnya ini kan ada 8 baris, 8 kolom, 8 baris karena ini kan lebarnya. Nah, aku nanti di ini saya membuat variabel temporary, tempat penyimpanan sementara. Kemudian di sini ada perulangan lagi untuk lebarnya, ya untuk panjangnya. Jadi ini untuk kolom, di mana nanti jika baris itu 0, itu akan dimasukkan ke file miss temporary ini, variabel temporary, dan jika baris
mistemnya itu satu, akan dimasukkan ke jika miss range-nya itu satu, maka akan dimasukkan ke variable temporary-nya ini. Nah, kemudian nanti di akhir-akhirnya variable miss temporary itu dimasukkan di append ke variable yang utama miss map ini, yang nanti akan digunakan untuk membuat labirin. Nah, kemudian setelah membuat inputan-inputan guna sebagai koordinat-koordinat untuk membuat sebuah labirin, di sini saya membuat fungsi baru dengan nama miss6, dengan di sini parameternya sebuah variabel maze. Nah, di sini gunanya untuk apa? Di sini membuat labirinnya. Jadi dengan perulangan i sebanyak 8 kali misalkan untuk test case yang pertama. Nah, ini akan berdasarkan miss. Jadi berdasarkan variabel miss. Jadi di sini perulangannya sebanyak j berdasarkan i itu. Jadi ini guna untuk membuat labirin nanti diapin tuh labirinnya tuh masih dalam berupa angka dikit-dikit seperti itu. Nah, setelah kita membuat sebuah labirin, ya nanti tuh pas dilan tuh munculnya seperti ini. Nah, ini nanti labirin yang akan dibuat yang kemudian nanti akan dimanipulasi, dibuat guna untuk tempat robot itu berjalan, robot itu menelusuri labirin tersebut, labirin ini. Tapi ini kan nanti masih nomor-nomoran, nah ini nanti akan dibuat menjadi tampilan lebih bagus menggunakan Tkinter. Oke, di sini saya membuat variabel baru, variabel baru, fungsi baru def dengan namanya position in miss. Jadi guna untuk menempatkan posisi yang ada di dalam labirin yang sudah dibuat ini di sini. Nah, dengan parameternya variabel miss, now location, dan variabel last location. Now location ini guna untuk lokasi robot itu ya saat ini berada, saat ini lokasi saat ini. Kemudian last location ini uh, last lokasi robot terakhir kali berada, seperti itu. Nah, di mana di sini variabel current y dan current x ini berdasar disesuaikan dengan now location, dan juga finish x dan finish y juga. Kemudian ini untuk variabel mesh ini dengan indeks dari current y, variabel current y, dan indeks dari current x ini di apa ya, diperimbangi dengan angka 2. Kemudian setelah membuat lokasi-lokasi, di sini saya membuat jalur biar robot itu bergerak ketika posisi awal bergerak ke atas atau ke bawah, kanan atau ke kiri. Nah, untuk yang urutan pertama di sini ada berjalan ke atas dengan cara di sini menggunakan perulangan i, menggunakan fungsi if, di mana jika variabel miss ini dengan posisi indeks current y min 1 dan current x sama dengan 0, maka akan menjalankan ini mas return, balik balik ke posisi sebelumnya, seperti itu mas return posisi dengan di sini memanggil fungsi position miss dengan parameter yang ada ini. Nah, jika sudah balik maka akan menghasilkan kondisi true. Nah, jika kondisi yang atas ini tidak ada, maka akan menjalankan kondisi elif selain yang ada di if. Oke, ini yang untuk jalur ke atas, ini jalur ke bawah, ini ke bawah, yang ini ke atas, dan ini ke kanan, dan ini ke kiri. Jadi urutannya ini, jadi robot itu akan mencari jalur ke atas terlebih dahulu. Dia akan menelusuri ke atas kota-kota yang ada di atas. Apabila jalan butuh akan balik ke jalan posisi sebelumnya ke titik awal. Nama baru dia akan mencari jalur ke kanan, ke bawah.
sorry, ke bawah. Apabila di sini jalan buntu, maka akan ke kanan. Nah, misal apabila ini buntu juga, maka akan ke kiri. Nah, di sini apabila ke kiri ini ternyata ada jalan lagi, maka posisi robot ini akan pindah ke posisi yang lebih baru, ke kiri. Nah, sini akan mencari jalur lagi ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Hingga nantinya menemukan posisi finish, titik terakhir. Nah, di sini ada saya membuat variabel di mana lokasi robot itu apa ya, untuk memanipulasi lokasi robot yang sudah bergerak. Jadi di sini gambarannya itu misal lokasi robot itu ada titik awal ya, titik awal. Misal dia sudah bergerak ke sini, maka nanti di sini itu akan seperti sudah ditandai seperti itu. Nah, di sini nanti robotnya itu akan di sini akan mencari jalan lagi seperti itu. Jadi untuk menandai memanipulasi posisi robot yang sudah bergerak. Nah, setelah itu baru saya membuat eh, gambar. Jadi setelah awal itu masih apa ya, kosongan, bukan mentah. Jadi dibuat sebuah gambaran dengan kombinasi Tkinter biar menghasilkan gambar yang bisa dibaca, bisa dilihat oleh apa ya, bisa dibaca gitu gambarannya. Jadi dari nomor-nomor seperti ini bisa dihasilkan gambar yang bagus seperti ini dengan warna-warna yang bisa diketahui jalur mana yang dipilih oleh robot. Itu menggunakan Tkinter. Gimana caranya? Di sini saya menggunakan perulangan agar bisa membuat kotak-kotak yang lebih sesuai dengan eh, apa fungsi def 6 ini. Jadi ini kan kita membuat labirin, namun masih dalam bentuk digit. Nah, dengan perulangan ini kita membuat labirin dari digit-digit yang ada menjadi sebuah kotak-kotak dan pewarnaan. Di sini ada fill. Nah, fill ini gunanya untuk mewarnai kotak yang ada. Nah, di sini saya menggunakan koordinatnya itu berdasarkan variabel J dengan dikali dengan 50 pixel. Nah, selain itu saya juga selain membuat kotak, ini membuat kotak, saya juga membuat di dalam kotak tersebut nomor. Nah, di bawahnya create text. Create text ini untuk memberikan teks atau tulisan. Nah, di sini saya teksnya itu untuk yang apabila MySpace-nya itu nol, nol itu maksudnya seperti ini. Nah, ini bila nol seperti ini, nol, maka itu akan memberikan warna putih dan teksnya nol seperti itu. Dan itu juga berlaku untuk yang alif, kondisi alif lainnya untuk warna grey, abu-abu, warna kuning, merah, dan hijau akan, dan juga ditulis angka 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Nah, untuk penomorannya ini saya menggunakan koordinat variabel ini J dan I. Untuk I-nya itu Y, J-nya itu untuk koordinat X, dikalikan 50 pixel dan ditambah 25 pixel. Nah, itu agar nomornya itu berada di tengah-tengah kotak. Ini biar di tengah-tengah kotak. Apabila apabila tambah plus 25 udah dihilangkan, nanti itu nomornya itu malah di persimpangan ini, titik apa ya, di tengah-tengah gini, garis di tengah-tengah garis itu. Nah, makanya saya menambah 25 pixel itu biar nomornya itu ada di tengah-tengah kotak. Nah, baru di tab akhir tuh window main loop ini biar eh, biar menampilkan kanvasnya, window ini biar bisa ditampilkan. Nah, mungkin itu penjelasan algoritmanya saya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan lagi sekaligus menjelaskan beberapa bagian yang mungkin saya lewatkan. Ya, mungkin di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana awalan untuk bisa menggunakan CMD agar bisa menjalankan file Python ini. Jadi mungkin mencet tekan window yang ada di keyboard, ditekan tahan dan juga dipencet R. Nah, di sini ketik CMD dan
tekan enter. Oke. Nah, awal-awal kan biasanya di sini berada di lokasi C, lokal disk C. Nah, biar ke D, karena file saya itu di D, ini ada di OS D. Nah, tinggal di ketik D titik dua, nah, akan masuk ke lokal disk D atau OS D, operation system D. Nah, kalau saya masuk ke file folder undo file Voclia, apt-it, masuk ke lagi, masuk folder lagi, masuk folder hingga folder Python. Nah, caranya itu cd undo file for kuliah. Kalau di CMD ini tidak memodulikan uh, kapital atau tidaknya folder ya. Kemudian di sini slash app it slash project apapun slash python. Nah, masuk ke folder yang paling akhir. Nah, baru kita jalankan file Python-nya untuk memasukkan inputan-inputan dari txt-nya ini. Coba saya Python tugas algo10.py. Nah, jangan lupa kurang dari. Nah, ini tujuannya bermaksud agar file txt ini, misal d3.txt ini biar masuk sebagai inputan masuk ke file Python tugas algo10 ini. Lalu enter. Nah, ini hasilnya. Jadi di sini kan kita seperti yang kita tahu titik awalnya itu ada di sini dan titik akhirnya itu ada di sini. Seperti yang saya jelaskan di awal-awal tadi, jadi robot ini akan mencari, jadi urutannya itu ke atas, ke bawah, kanan dan kiri untuk uh, algoritma saya. Nah, karena ini ke atas dulu, nah ternyata itu tembok, tidak bisa. Nah, lanjut ke cari ke bawah. Nah, karena ke bawah itu juga tembok, maka akan ke kanan. Nah, karena ke kanan ini ada jalur, nah maka dari posisi sini akan pindah ke posisi sini. Nah, di sini akan cari lagi ke atas. Nah, ke atas tembok, baru ke bawah, bawah juga tembok lagi, ke kanan lagi. Kanan itu juga ada jalur lagi, maka pindah lagi ke sini. Hingga nanti ke sini. Seperti itu. Nah, di sini itu ada jalur, dua jalur ya. Di sini berarti ke atas, karena atas itu tembok, berarti ke bawah. Nah, ke bawah ini ada jalur lagi, berarti pindah ke sini. Nah, kenapa kok nggak ke sini? Karena urutan di algoritma saya ini jalurnya ke atas dulu, baru ke bawah, ke atas, baru ke bawah. Maka ini tidak dilewati. Nah, hingga ke sini terus sampai nemu sampai sini. Nah, ini tidak akan dilewati. Jadi robotnya tidak akan balik, tidak akan mencari ke sini apakah ini jalan buntu atau tidak. Seperti itu. Nah, mungkin di sini saya akan coba nih saya hilangkan terlebih dahulu. Saya coba ubah urutannya ya. Mungkin bisa dari ke atas, kanan, bawah, kiri. Oke. Oke, atas, kanan. Nah, ini saya pindah ke atas. Oke. Nah, oke, atas, atas, kanan, bawah, lalu kiri. Oke, coba saya jalankan. Oh, pertama jangan lupa di save. Karena kalau nggak di save tuh tidak akan berubah saat dijalankan di CMD. Nah, beda lagi. Nah, di sini merah. Tadi kan awalnya putih. Kenapa kok bisa seperti itu? Langsung saya jelaskan ketika posisinya tuh sudah ada di sini ya. Nah, di sini dia akan tuh mencari ke atas kan. Tadi urutannya ke atas terlebih dahulu. Nah, ternyata itu tembok, nggak ada jalan. Maka dia akan ke kiri, ke kanan. Karena urutannya kan tadi sudah dibuat ke kanan tadi. Ke atas, kanan, bawah, kiri. Nah, karena kanan itu ada jalur, maka nih si robot akan pindah ke sini. Nah, di sini akan cari lagi nih ke atas, oh tembok. Kiri, ya kanan, oh tembok. Terus ke bawah, oh tembok. Mbak. Nah, baru kalau sudah tembok semua, balik lagi ke posisi sebelumnya. Nah, karena tadi itu urutannya dari kanan, berarti sekarang lanjutnya ke bawah. Nah, ke bawah ini ada jalan lagi nih.
maka si robot itu akan pindah ke bawah seperti itu hingga nanti ke garis finish. Oke, mungkin itu saja ya, sudah menurut saya penjelasannya sudah apa yang sudah saya jelaskan itu sudah sesuai algoritma yang sudah saya buat dan penjelasan bagaimana robot itu menelusuri jalan hingga sampai garis finish sudah saya jelaskan. Dan mungkin itu saja dari saya, dan ini saya akhiri. Apabila ada sebuah penjelasan yang kurang atau ada kata yang saya sampaikan dari awal sampai akhir yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.